Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan koreksi jika terjadi kesalahan di dalam melakukan penjurnalan. Ya, kalau misalnya kita menulis kemudian menggunakan pulpen untuk pekerjaan sehari-hari, ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa melakukan menghapus dengan tip X ataupun dengan penghapus gitu ya. Tapi kalau di dalam akuntansi tidak mungkin kita menghapus dengan pulpen ataupun penghapus. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang harus kita lakukan di dalam melakukan koreksi terhadap kesalahan sehingga dapat dilakukan penjurnalan secara benar. Nah, kemarin kita sudah belajar membuat jurnal umum sampai dengan membuat buku besar, dan bagaimana jika ternyata ditemukan adanya kesalahan di dalam penjurnalan tersebut. Misalnya ada soal seperti ini. Ketika kita mengetahui ada kesalahan, misalkan saja di tanggal 31 kita baru sadar ternyata ada kesalahan di mana seharusnya transaksi pada tanggal 3 Desember 2022, tanggal 3 Desember ini ya, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.500.000. Padahal seharusnya bukan 1.500.000 tapi 2 juta rupiah. Nah, bagaimana misalkan terjadi kesalahan seperti itu? Kita sudah melakukan penjurnalan di tanggal 3 Desember kemarin 1.500.000 rupiah. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat jurnal koreksi. Cara yang pertama adalah kita melakukan penjumlahan atau pengurangan sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Nah, ini yang kita sudah jurnal adalah 1.500.000 rupiah. Sedangkan yang kita inginkan adalah 2 juta rupiah. Dengan demikian terdapat kekurangan posting atau kekurangan jurnal sebesar 500.000 rupiah. Dari 2 juta dikurangkan dengan 1.500.000 rupiah. Sehingga masih ada 500.000 rupiah. Ini harus ditambahkan atau dikurangkan? Ya, yang harus ditambahkan. Sehingga kita harus menambahkan jurnal kembali 500.000 rupiah. Maka kita harus tambahkan yang di tanggal 3 Desember membeli perlengkapan secara tunai, jurnalnya adalah ini ya, perlengkapan pada kas sebesar 1.500.000, akan kita tambahkan jurnalnya kembali. Sehingga kita tambahkan tanggal 31 Desember, tambahkan kembali dengan jurnal yang sama, perlengkapan pada kas. Kenapa? Karena kalau kita tadi hanya 1.500.000 ingin menjadi 2 juta, berarti kita kan harus menambahkan ya, menambahkan 500.000. Berarti perlengkapan kita tambahkan 500.000. Perlengkapan biar bertambah kita taruh posisinya di sebelah debit. Ya, agar bertambah sesuai dengan posisi normalnya. Nah, kita tambahkannya 500.000. Karena adanya kekurangan pembayaran 500.000, berarti uang kas juga harus kita keluarkan kembali 500.000 juga ya, biar nanti
ketika teman-teman melakukan penjurnalannya di buku besar, maka akan bertambah Rp500.000. Koreksi penambahan kekurangan pembayaran. Ya, di buku besar juga harus kita lakukan koreksi. Ya, jadi perlengkapannya kita tambahkan Rp500.000 perlengkapan. Nah, di posisi debit kita tambahkan saldo di atas ditambah debit dikurang kredit. Nah, ya, jadi Rp2 juta, sudah sama kan? Demikian pula kasnya. Kasnya juga harus kita masukkan. Kas di posisi kredit. Sehingga saldo di atas ditambah debit dikurang kredit. Nah, sudah berkurang Rp500.000. Gitu ya. Jadi, kalau ada kesalahan, cara yang pertama kita lakukan adalah menambah atau mengurangkan. Kalau misalnya ternyata bukan 2 juta, tetapi malah 1 juta, gimana Pak? Misalnya, ini hanya 1 juta, terdapat kelebihan, berarti ya kelebihan pembayaran. Nah, ini juga harus dilakukan koreksi. Caranya tinggal dikurangkan berapa seharusnya. Biar tidak sama 500, biar sedikit berbeda, ini saya buat 900 gitu ya. Ini saya buat 900. Nah, berarti ada kelebihan Rp600.000 yang harus kita kurangkan. Berarti kita harus mengurangkan ya. Nah, jurnal yang semula di tanggal 3 Desember harus kita kurangkan. Bagaimana caranya? Ya, berarti perlengkapannya, ini saya hapus dulu ya yang tadi. Kita buat baru. Perlengkapannya berarti jurnalnya menjadi berkurang ya, berkurang 600. Harus 1.500.000 biar jadi 900, perlengkapan kita kurangkan 900. Sorry, perlengkapan kalau berkurang di debit atau di kredit? Ya, perlengkapan di kredit biar berkurang. Sedangkan kasnya di posisi debit biar bertambah. Nah, kemudian pembayaran gitu ya. Misalnya seperti ini.
Oke, kemudian ini kita hapus dulu, ini yang tadi ya. Kita hapus dulu, perlengkapan juga kita hapus dulu. Kemudian baru kita masukkan koreksinya, kasnya, kemudian keterangannya, kemudian kita masukkan angkanya bertambah Rp600.000. Jadi uang yang sudah kita keluarkan karena salah posting itu kita kembalikan. Dengan demikian kasnya akan bertambah Rp600.000, sedangkan perlengkapannya yang akan berkurang Rp600.000. Ya, yang jumlah di atas ditambahkan, dikurangkan, nah sehingga berkurang Rp900.000, berkurang Rp600.000, sorry, jadi Rp900.000. Oke, itu adalah cara yang pertama, melakukan koreksi. Kemudian ada cara yang kedua ketika kita ingin melakukan koreksi, yaitu dengan melakukan jurnal balik. Nah, ini yang biasanya paling umum dipergunakan ketika terjadi kesalahan ya. Kenapa? Karena agar ketahuan asal-usulnya biasanya. Oke, misalnya ini ya, dengan soal yang berbeda, misalnya di tanggal 31 diketahui ada kesalahan penulisan biaya listrik yang seharusnya tertulis 20 Desember, seharusnya tertulis 200.000, tapi kita jurnalnya 250. Ini berarti tinggal kita jurnal balik. Jurnal balik untuk melakukan koreksi dengan cara kedua, yang kita lakukan yang pertama adalah melakukan jurnal balik. Apa jurnal balik itu? Jurnal balik itu adalah ketika kita pada awalnya menjurnal di sisi debit, maka kita harus jurnal di sisi kredit. Demikian pula sebaliknya, kalau kita jurnal di sisi kredit, maka harus kita jurnal di sisi debit. Contohnya, yang kesalahan ini misalnya yang ini ya, yang tanggal 20 Desember dibayar listrik 250, salah, seharusnya 200. Maka kita jurnal balik kesalahan tadi. Ya, tanggalnya ya harus sesuai tanggal jurnal sekarang atau posting sekarang ya. Jangan dikembalikan di jurnal kemarin. Nah, ini sekarang sudah di tanggal 31 Desember untuk mengkoreksi tanggal 20. Tanggal 20 jurnalnya adalah beban atau biaya listrik pada kas. Kita jurnal balik, berarti beban atau biaya listriknya nanti akan dikredit, kasnya akan didebet sebesar angka yang sama, 250.000. Kas jadi didebet, beban biaya listrik jadi dikredit. Sebesar berapa? Angkanya juga sama dengan yang salah, 250.000. Ya. Nah, kalau ini kita lakukan, maka nanti akan mengurangi atau mengkoreksi kesalahan yang ada di tanggal 20. Nih,
Ini kalau kita masukkan kan nanti akan mengurangi komponennya ya. Misalnya kita masukkan Rp250.000. Kita tambahkan, kemudian kita kurangkan. Nah, ini maksudnya di sini adalah, ini kan kita posting kemarin atau kita jurnal 250.000 ya. Kita lakukan koreksi di tanggal 31 juga dengan angka 250.000. Nah, ini kan berlawanan, satu di debit, satu di kredit, satu di debit, sehingga saling menghilangkan. Nah, ini artinya melakukan jurnal balik atau menolkan yang salah. Menolkan ini ya, karena ada 200, mengurangi yang salah. 250.000 tadi kesalahannya, kemudian dikurangkan 250.000. Ya, jadi ini maksudnya berlawanan biar saling menghilangkan. Demikian pula dengan yang perlengkapannya. Oh, sorry, biaya listriknya ya. Biaya listriknya juga demikian. Nah, kalau biaya listriknya terlihat jelas nih, kalau dia saling mengkoreksi, saling menghilangkan. Oke. Tambah dikurang. Nah, jadi 0 kan? Sehingga inilah yang dimaksud dengan melakukan jurnal balik. Nah, tapi pekerjaan belum selesai ya, itu baru tahap yang pertama. Tahap yang kedua berarti jurnal yang seharusnya. Nah, jurnal yang benar. Berapa? Yang jurnal yang benar tadi diminta 200.000. Maka tinggal kita masukkan 200.000 rupiah. Yang kita masukkan kembali lagi ke jurnal yang kita koreksi tadi ya. Yang tanggal 20 Desember, beban atau biaya listrik di debit, kas di kredit. Ya, tinggal kita masukkan. Kas di kredit. Yang berapa angkanya? Yang seharusnya 200.000 rupiah. Nah, di buku besarnya juga demikian, kita koreksi juga. Sorry. Kurang. Oke. Kemudian jangan lupa yang di beban biaya listrik juga ya, harus ditambahkan 200.000 rupiah. Ditambahkan. Nah, oke.
Yang harusnya 250 sudah terkoreksi sekarang jadi 200.000 rupiah. Oke, itu tadi bagaimana teman-teman bisa melakukan jurnal koreksi tanggal 20 Desember. Ini ya, yang diminta seharusnya tertulis 200.000 rupiah. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.